Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai kepada momen Shinju Jura melakukan banyak serangan untuk mencoba menculik Himawari. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Momo yang masih mengendalikan tubuh seorang Boruto. Dia berhasil mendatangi Jura di hadapannya, sambil langsung mencekik leher Jura. Di posisi ini, Jura kelelahan akibat sedari awal, terus berhadapan dengan mereka semua tanpa kekalahan. Lalu sambil mencekik Momo berkata, "Ini adalah kesempatan bagiku, untuk segera menghancurkanmu sialan." Momo langsung menghantamkan Jura ke tanah, sambil menampilkan ekspresi yang begitu sombong. Matsuri dan Hidari ingin mencegah serangan Momo tadi akan tetapi, Momo-chan sangat cepat menghantam Jura ke tanah. Dan saat Momo sudah begitu percaya diri, tiba-tiba di leher Jura muncul akar pohon, yang kemudian membungkus lengan dari Momoshiki. Sambil melakukan itu Jura berkata, "Meskipun aku harus terluka juga, tapi kau akan mendapatkan imbalan yang setimpal." Dia terus melepaskan diri dari itu namun, Borushiki benar-benar tertahan dan berada dalam bahaya. Koji yang melihat keadaan dari Boruto, mengekspresikan kekesalan terhadap apa yang dilakukan oleh Jura. Dia bergerak dengan membantu Boruto, tapi Kawaki seketika menahan pergerakan dari Koji. Dengan ekspresi serius Kawaki berkata, "Jika kau bergerak untuk membantunya, kupastikan bahwa kau akan mati di sini juga." Koji emosi sambil berkata, "Apa yang kau lakukan Kawaki bukankah Boruto, telah banyak melindungi kalian semua? Dan jika kau membiarkannya mati, maka kau sendiri takkan bisa menghadapi keempat Shinju." Kawaki tak peduli dengan ucapan Koji, dan dia lalu mengeluarkan kubus besarnya, untuk mencoba mengurung Kashin Koji. Mengetahui bahwa Kawaki ingin melakukan sesuatu, Koji kemudian mengaktifkan Sage mode miliknya. Di depan Kawaki, Koji langsung melepaskan Rasengan yang begitu besar. Kawaki kaget, dan berusaha menyerap itu dengan karma yang dimiliki. Tetapi skala ukuran Rasengan yang begitu besar, membuat Kawaki harus cepat menghisapnya. Apalagi setelah menghantamkan Rasengan ke Kawaki, Koji langsung bergerak ke belakang Kawaki sambil ingin menyerang. Delta yang melihat momen tersebut, berteriak dengan memanggil nama Kawaki, bahwa Koji ada di belakangnya. Nah pada akhirnya, Kawaki juga harus melepaskan diri dari situ, dan dia kemudian mengejar Koji. Koji dengan Sage modenya, berusaha melawan juga agar dia, berhasil melindungi diri serta akan melindungi Boruto. Sementara itu, adegan berpindah ke kantor Hokage dan memperlihatkan seorang Shikamaru, begitu khawatir dengan keadaan semua orang. Dengan ekspresi khawatir Shikamaru berkata, "Sial bahwa jangan sampai, korban berjatuhan lagi dari sisi kita. Tim Anbu melaporkan kepadaku bahwa banyak Jonin dan Chunin, yang menjadi korban keganasan para Shinju." Ketika Ino ingin menanggapi ucapan Shikamaru, tiba-tiba Ida menghubunginya melalui alat komunikasi. Shikamaru kaget, sambil bertanya tentang informasi apa yang didapat oleh Eida. Eida lalu menjawab, "Sepertinya, Himawari benar-benar dalam bahaya." Dalam beberapa menit, Shinju berusaha mengincar dirinya karena alasan tertentu. Nah di sini, Shikamaru tak tahu bahwa Jura sedang mengincar seorang Himawari. Apalagi dikonfirmasi bahwa Hima memiliki cakra biju di tubuhnya dan itu tak diketahui oleh seorang lord dari segala lord ini. Shikamaru kemudian berkata, "Shinju mengincar Himawari? Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengannya, sehingga mereka malah menargetkan Hima?" Eida terdiam sejenak, karena memikirkan sesuatu tentang itu. Eida menjawab, "Himawari memiliki sebuah cakra biju di tubuhnya." Shikamaru terkejut, dan seperti kebingungan setelah mendengar ucapan Eida. Dengan terbata-bata Shikamaru berkata, "Apa? Sejak kapan Hima mempunyai cakra biju? Bagaimana mungkin, dan siapa biju yang ada di tubuhnya?" Eida lalu menjawab, "Jika berbicara tentang Hima, mungkin itu biju yang sama seperti ayahnya. Apa Anda setuju denganku, Tuan Hokage ke-8? Shikamaru terkejut dan menjawab, "Itu kemungkinan yang rumit dan kita mesti harus mencari tahu lebih dulu." Lalu kemudian, ketika Shikamaru berbicara dengan Eida, Sakura muncul di kantor Hokage sambil berkata, "Aku mendengar Sasuke telah kembali ke sini." Ino dan Shikamaru sontak kaget mendengar suara serta melihat Sakura muncul. Shikamaru memutuskan percakapan dengan Eida dan mencoba menjelaskan kepada Sakura. Kemudian, adegan berpindah kepada Momoshiki, yang masih tertahan oleh akar tubuh dari Jura. Tapi seketika saja, Hidari menyerang Jura dan menyelamatkan Borushiki dari itu. Matsuri dan Jura sangat kaget, dan tak percaya jika Hidari melakukan itu. Borushiki atau Momo-chan pun, juga ikut terkejut bahwa Hidari membelot ke mereka. Nah saat menyelamatkan Boruto, Hidari berkata, "Boruto sadarlah bahwa ini adalah aku." Ternyata,
Sasuke berhasil merebut jiwa Hidari yang sebelumnya telah melemah setelah terkena Rasengan Usuhiko Boruto. Dan mendengar suara itu, tiba-tiba Boruto tersadarkan serta membuka mata kirinya. Boruto berkata, "Paman, aku tahu bahwa itu adalah Paman Sasuke." Momo-chan juga berkata, "Apa hanya ini, waktuku untuk bisa bersenang-senang bocah sialan?" Boruto menjawab, "Kau sudah terlalu lama mengendalikan tubuhku." Nah, Boruto akhirnya sepenuhnya kembali sadar dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Perlahan mata Byakugan Momo-chan kemudian meredup dan mata kanan Boruto kembali tertutup. Boruto kemudian berbicara ke Hidari dengan berkata, "Apakah Paman dapat keluar dari tubuh orang ini?" Nah, Sasuke yang masih berbentuk tubuh Hidari lalu menjawab, "Untuk sekarang, aku hanya sebentar mengambil alih tubuhnya Boruto. Jadi dengarkan baik-baik bahwa kalian harus cepat menyelamatkan kami yang telah terjebak. Sedikit lagi, Shinju akan mencapai evolusi terakhir mereka dan jika itu terjadi, aku dan shinobi lain akan mati selamanya Boruto." Darah Boruto kemudian mendidih, dan berjanji akan segera melaksanakan tugas tersebut. Nah, setelah berbicara seperti itu, kesadaran Sasuke akhirnya hilang dan kembali diambil alih oleh Hidari. Hidari terbebaskan dari Usuhiko Boruto, berkat tubuhnya diambil alih oleh Sasuke tadi. Dan seketika, Hidari menyerang Boruto dengan teknik Chidori miliknya. Namun, Boruto menahannya dengan pedang, sambil melihat ke arah Hidari bahwa mata jogannya aktif. Boruto terlihat marah, dan langsung menendang perut seorang Hidari. Boruto langsung bergerak terbang menuju Hidari yang terhempas, sambil terus berusaha memukulnya. Boruto mencoba memukul wajahnya, tapi Hidari sempat menangkisnya dengan lengan. Tapi, Boruto cerdik dengan langsung berpindah ke kiri, dan memukul Hidari dengan sangat keras. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Sakura, yang mengeluarkan sedikit air mata setelah tahu, jika Hidari hanyalah kloningan dari Sasuke. Dia berkata, "Jika Sasuke dikloningnya, itu berarti ayahmu sedang tak baik-baik saja Sarada." Sakura kemudian berjalan dan melompat ke tempat Sarada, dan memeluk Sarada dengan begitu erat. Boruto yang merasakan kesedihan mereka, tampak berdiam diri dengan ekspresi yang dingin. Boruto lalu berkata, "Aku akan menyelamatkannya Bibi dan Anda tenang saja, bahwa aku akan berusaha melakukannya." Sakura kemudian langsung melepas pelukannya ke Sarada, dan secara tiba-tiba mengarahkan pukulan kepada Boruto. Boruto yang masih melihat ke arah Hidari dan lainnya, tak menyadari pukulan tersebut tapi untungnya, Momoshikilah yang memberitahunya. Momo dari dalam tubuhnya kemudian menyuruh Boruto, untuk melompat karena Sakura sedang memukulnya. Boruto lalu terbang, dan sedang melayang di atas mereka semua. Sarada berusaha menenangkan ibunya, agar dia tak menyerang Boruto seperti itu. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto berkata lagi, "Selama kebenaran tentang dirimu belum diketahui banyak orang, maka kau akan selalu mendapatkan serangan tiba-tiba Boruto. Itu wajar saja karena seorang musuh atau buronan sepertimu, muncul di tengah-tengah masyarakat yang sedang mencarimu. Itu termasuk tindakan berani dan sebagai seorang ninja, kau hanya harus menerima kenyataan pahit itu." Boruto lalu berkata, "Sejak awal, aku menerima peran baru ini sebagai musuh mereka. Tak masalah menjadi buronan dan agar aku mengerti, apa yang dirasakan oleh Kawaki saat itu. Aku juga takkan pernah ingin membalas serangan mereka, meskipun mereka mencoba membunuhku." Sakura kemudian bertanya ke Boruto dengan berkata, "Kau adalah buron di sini setelah membunuh Naruto. Sekarang, kau membuat masalah, dengan membiarkan tubuh Sasuke tergigit oleh mereka." Sakura ingin kembali menyerang Boruto namun, Sarada berhasil membuatnya berhenti melakukannya. Sementara itu, Koji berhenti mengejar Kawaki, dan dia kemudian memperingatkan Kawaki. Dia berkata, "Tak ada gunanya bagi kita, untuk saling melukai dalam situasi saat ini Kawaki. Ingat, jika salah satu di antara kau atau Boruto mati, maka planet ini juga akan mati oleh para Shinju. Apa kau benar-benar ingin jika Naruto, orang yang kau jaga selama ini, berhasil didapatkan oleh salah satu Shinju?" Mendengar itu Kawaki sempat terdiam, karena apa yang diucapkan Koji juga ada benarnya. Kawaki lalu berhenti menyerang Koji, dan berusaha menerima ucapan Koji tersebut. Sementara itu, adegan memperlihatkan Shinjujura, yang sedang mengamati dari bawah. Dia melihat ke arah Hima, menggunakan mata Rinnegan itu sambil menampilkan ekspresi yang bingung. Dia berkata, "Anak itu, memang benar memiliki cakra yang sama seperti Naruto. Mudah untuk melakukan penculikan itu akan tetapi, Boruto takkan pernah mengizinkanku melakukannya. Aku juga heran bahwa mengapa, Boruto dikatakan membunuh ayahnya sendiri. Apa alasan dibalik pembunuhan tersebut?" Nah di sini, admin jelaskan bahwa seorang Jura, tidak terpengaruh oleh Zeno milik Eida.
Jadi, dia mengetahui bahwa Boruto adalah anak dari Naruto dan bukan Kawaki. Kebingungan itu membuat Jura semakin ingin menambah wawasannya lagi. Karena menurut Jura, pasti ini sangat aneh bahwa orang yang masih hidup seperti Naruto, dikatakan telah mati oleh orang-orang Konoha. Dengan ekspresi serius Jura lalu berkata, ada satu hal yang ingin kutanyakan ke kalian, bahwa mengapa kalian menyebut Boruto membunuh Naruto? Setelah berkata demikian, orang-orang sebenarnya tidak langsung paham dengan apa yang dikatakan oleh Jura. Sehingga ketika mereka mencoba mencerna ucapan Jura, Kawaki langsung muncul dan menjatuhkan kubus-kubus besar miliknya. Meskipun kekuatan Kawaki terbilang membosankan, tetapi itu adalah ciri khas dari kekuatan hebat milik Ishiki. Kawaki tak mau jika Jura membongkar kebohongan Kawaki tentang Naruto yang masih hidup. Jura terlihat terkejut dan berusaha menahan kubus itu menggunakan Mokuton miliknya. Akan tetapi, Kawaki maju dengan menyerang secara membabi buta, menggunakan lengannya yang berubah menjadi karma. Boruto yang melihat itu, ingin segera membantu Kawaki juga tetapi, dia masih begitu lelah setelah tubuhnya dikendalikan oleh Momo. Namun di sini, Jogan Boruto masih aktif dan akhirnya, bergerak serta meninggalkan Sakura dan Sarada. Ketika dia terbang ke arah Kawaki, Hidari berlari ke tempat Sarada berada dan itu, belum disadari oleh Boruto sendiri. Hidari lalu sampai ke Sarada, dan berniat untuk segera menculik Sarada untuk dirinya. Melihat itu, Sarada menyuruh ibunya untuk berhati-hati karena Hidari memiliki mata Rinnegan serta kekuatan yang mirip dengan ayahnya. Sakura memahami itu dan akhirnya, mereka membentuk kombinasi antara anak dan ibu. Admin berpendapat jika kedepannya, pasti Sarada akan bersama-sama Sakura, untuk mencoba menyelamatkan Sasuke dengan melawan Shinju Hidari. Lalu kemudian, Sarada mengaktifkan Mangekyo-nya namun dia, mendapatkan peringatan dari ibunya. Sakura berkata, jika kau terus-menerus menggunakan itu, kau akan kelelahan lagi dan kehilangan banyak cakra. Sarada lalu menjawab, itulah mengapa ibu ada di sini karena aku, ingin ibulah yang kemudian memulihkan tubuhku dengan teknik Byakugo. Setelah itu, adegan berpindah kepada Amado yang bersama dengan Katasuke. Katasuke tidak mendapatkan sebuah jawaban, setelah bertanya ke Amado tentang Boruto. Amado lalu kemudian, berpamitan ke Katasuke untuk pergi ke kantor Hokage. Dengan ekspresi misteriusnya, Amado seperti terlihat puas oleh sesuatu. Dia kemudian singgah di suatu tempat, dan tidak sengaja melihat pertarungan Shinju dari tempat itu. Amado berkata, tinggal menunggu momentum yang tepat, putriku akan segera muncul dan inilah yang kuinginkan. Amado kemudian melanjutkan perjalanannya, dan dia sampai di depan kantor Hokage. Saat dia di situ, dia seperti ingin melakukan sesuatu keburukan akan tetapi, salah satu Anbu yang menjaga kantor Hokage mendatanginya. Amado terlihat panik, dan tak jadi melakukan sesuatu yang tersebut. Lalu kemudian, Boruto sampai di tempat Kawaki juga namun, Kawaki masih begitu sibuk menyerang Jura. Boruto tak peduli dan dia, langsung melemparkan Jura sebuah pedangnya, dan kemudian pedang itu sampai ke dekat Jura. Di saat Jura menangkap pedang itu, Boruto berpindah ke pedang tersebut menggunakan Hiraishin. Jura kaget sambil berkata, sial lagi dan lagi, aku harus terkecoh dengan jurus teleportasi ini. Boruto bersiap melancarkan serangannya menggunakan pedang, bersamaan dengan pukulan Kawaki ke tubuh Shinju itu. Jura sebenarnya berhasil menangkis kedua serangan mereka, meskipun dia harus terhempas jauh ke bawah. Jura jatuh ke bawah, tapi lalu diselamatkan oleh Matsuri. Robekan di lengannya yang terkena pedang, langsung sembuh kembali setelah beregenerasi. Jura kemudian berterima kasih ke Matsuri, tapi tiba-tiba dia memegang kepalanya, dan berteriak kesakitan. Matsuri, Boruto, Kawaki, dan orang-orang Konoha yang mengawasi Jura, terkejut melihat ekspresi Jura seperti itu. Jura lalu menjawab, sepertinya, biju di tubuh anak kecil itu merespon panggilanku. Ketika aku menyentuh anak tersebut, aura biju itu sebenarnya telah memperingatkanku. Dan sekarang, dia tampaknya marah serta mencoba untuk menggangguku. Boruto yang ada di atasnya, kemudian tiba-tiba melihat sebuah aura mencurigakan yang sedang mengelilingi tubuh seorang Jura. Boruto melaporkan itu ke Momo dengan berkata, sekarang, aku melihat sesuatu di tubuh Shinju tersebut. Aku yakin bahwa yang kulihat menggunakan Jogan, takkan diketahui oleh orang lain termasuk dirimu. Entah apa yang sedang terjadi tapi tampaknya, Jura menyadari aura tersebut dan tak menyukai hal itu. Boruto kemudian mengikuti aura itu, dan arahnya ternyata langsung menuju ke Himawari. Akan tetapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.